Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang dimusuhi dan diburu oleh seluruh pendekar dari penjuru negeri karena memiliki kesaktian yang sudah mencapai level tertinggi dan juga merupakan seorang putra mahkota dari kerajaan terbesar. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali di sebuah hutan bambu pinggiran ibu kota. Kita diperlihatkan dengan seorang pendekar yang merupakan bagian dari 12 jenderal sedang diburu oleh pendekar berilmu tinggi bernama Siren. Dia murka membasmi seluruh pendekar yang telah menghabisi ayahnya. Setelah berhasil menghabisinya, kini tinggal 2 pendekar yang tersisa. Tak lama, Siren menerima misi selanjutnya yang harus dihabisi. Dia menyamar menjadi penari di sebuah tempat hiburan, di mana target berikutnya sedang berada di sana, yaitu seorang pendekar yang telah mencapai kesaktian level tertinggi. Dia bernama Jumo. Ternyata selain Siren, ada orang lain juga yang ingin menghabisinya, namun Jumo tak mudah dikalahkan. Siren terkejut dan langsung melarikan diri setelah melihat giok milik ayahnya terjatuh dari tubuh Jumo. Tak lama, Jumo pun sudah berada di kediamannya yang pada saat itu dia sedang melangsungkan pernikahan secara terpaksa dengan putri pejabat bernama Lujo. Jumo sedang menunggu adik tirinya yang dinobatkan sebagai putra mahkota, yang ternyata Jumo adalah anak seorang raja namun dikucilkan oleh ibu tirinya. Pangeran pun tiba menertawakan pernikahan Jumo karena pengantin wanita terkenal dengan wajah jeleknya. Dia memaksa memasuki ruang pengantin ingin melihat wajah Lujo. Namun saat melihat wajahnya, dia terkejut termasuk Jumo. Dan ternyata Putri Lujo diganti oleh Siren. Sang putri kini tak ada yang tahu keberadaannya. Siren dengan senang hati menggantikannya karena misinya melenyapkan Jumo. Pangeran terkejut dan murka karena yang dia tahu Putri Lujo bermuka jelek. Pangeran terus memaksa dan menyudutkan Siren untuk mengakui kebohongannya. Jumo pun tertinggal diam dan berhasil mengusirnya. Namun setelah pangeran pergi, Siren langsung menyerang Jumo. Jumo berhasil membuat Siren terdiam, tak bisa bergerak. Namun saat Jumo sedang mengancamnya untuk buka mulut siapa yang mengutusnya, tak sengaja menemukan plakat raja yaitu ayahnya sendiri, yang Siren dapatkan dari temannya bernama Li Wei. Jumo terkejut saat Siren mengatakan bahwa dia diutus sang raja untuk menghabisinya. Padahal kenyataannya Siren ingin balas dendam kematian orang tuanya yang bekerja sama dengan sekte Flash. Akhirnya Siren berhasil meyakinkan Jumo bahwa dirinya diutus sang raja. Jumo pun pasrah memaafkan Siren. Untuk sementara, Siren berstatus menjadi istrinya dan akan tinggal bersama. 接下来几天我还是你娘子。留下可以，约法3章：第一，你要像个女人；第二，不许随意出门；第三，你都要跟我睡一间房。我哪里不像女人了？行。你是不是个男人啊？你好歹给我个枕头吧。是男人，可我不把你当女人。 Pangeran melaporkan kejadiannya kepada sang ibu yang sontak saja dia terkejut dan langsung memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki siapa pengantin wanita sebenarnya. Tak lama bawahannya pun muncul kembali melaporkan bahwa pengantin tersebut palsu, bukan Putri Lujo.
是个假新娘。属下还发现了这个。这就有趣了。 Keesokan harinya, saat Jumo terbangun dikejutkan dengan seorang gadis di hadapannya. Tak lama, siren muncul yang ternyata gadis tersebut pelayannya yang bernama Yuan. Jumo pun marah. 她是你带过来的，出去！你不要随意出我，又没有随意出门。再有一次，我就把你赶出山，那我呢？待在房间不许出来。 Siren dibawa Jumo menemui jenderal bernama Mo Wei yang merupakan bagian dari 12 jenderal. Yang sontak saja membuat Siren terkejut karena teringat jelas jenderal Mo Wei yang menghabisi ayahnya. Karena terlalu emosi, Siren hingga tak sadarkan diri. Setelah membawa ke ruangannya, Jumo menemui lagi Mo Wei. Ternyata Jumo sudah mengetahui bahwa Mo Wei bersekongkol dengan ibu tirinya untuk melenyapkan Jumo. 你的那些把戏我早就知道，岂敢有事瞒着殿下？臣对殿下从无二心，要帮殿下登上皇位，好自为之。 Malam harinya, setelah Siren mengetahui bahwa Mo Wei berada di sana, dia bergegas pergi mengambil senjata untuk menghabisinya. Namun sang jenderal yang memiliki ilmu tinggi menyadari akan datangnya bahaya. 你的杀气太重了。 去死吧！你果然在骗我。 Jumo berhasil melumpuhkan Siren. Dia menghalangi misinya karena belum saatnya untuk menghabisi Mo Wei. Karena masih banyak rahasia yang belum terungkap yang Mo Wei ketahui. Namun Siren menyangka bahwa Jumo bersekongkol dengan Mo Wei. Tak lama, Jumo pun mendatangi Mo Wei untuk memperingatkan. Jika berani macam-macam, Jumo tak akan segan menghabisinya. Lalu Jumo pergi ke hutan bambu untuk berlatih. Mo Wei mengabarkan bahwa orang yang menyerang saat berlatih utusan putra mahkota. Jumo memerintahkan Mo Wei untuk meninggalkan villa malam itu juga. Dia ditugaskan untuk mencari teman kecilnya yang bernama Yaya, seorang gadis anak dari gurunya bernama Zhaoli yang dihabisi oleh kerajaan karena dipitnah telah memberontak. 今夜就离开山庄吧，要把瑶瑶找到，不要忘了你的任务。是，微臣即刻督办。 Keesokan harinya Jumo memaksa Siren untuk mengatakan yang sebenarnya, siapa dirinya dan mengapa mengenali plakat Zhaoli. Namun Siren yang teguh dengan pendiriannya tak mengatakan apapun. Dengan terpaksa Jumo menakut-nakuti Siren dan mengancamnya, yang sontak saja membuat dia marah dan kecewa dengan perlakuan Jumo. Namun saat Siren beberapa kali akan terjatuh, Jumo menolongnya. 你干什么？喝一点糖，你忍一下。好了， Siren yang sudah mulai baikan dengan Jumo, dia kembali ke kamarnya. Namun setelah tiba dia dihasut oleh pelayannya dengan mengatakan bahwa Jumo dan Mo Wei bersekongkol. Merekalah dua orang yang tersisa yang telah menghabisi orang tuanya. Siren pun emosi kembali dan mendatangi Jumo, namun dia gagal. Tak lama seorang penjaga mengabarkan ada dua pendekar yang menyusup. Jumo pun dengan segera mendatanginya.
Dua pendekar tersebut melarikan diri, lalu Jumo membawa Siren yang terluka oleh cambuk mereka. Setelah mereka tiba di kamarnya, Jumo terkejut saat akan mengobati luka Siren. Dia melihat tanda lahir di punggungnya yang ternyata Siren adalah Yaya, putri dari gurunya, sekaligus teman masa kecilnya, yang selama ini Jumo cari selama 16 tahun. Namun Jumo belum mengungkapkan siapa dirinya, menunggu waktu yang tepat. Begitu juga dengan Siren saat Jumo tertidur, dia teringat teman masa kecilnya dengan posisi tidur yang sama. Saat itu Jumo sedang bersedih kehilangan ibundanya. 他失去了最爱的人，你去陪陪他。别伤心了，我会陪着你，我抱着你。 Keesokan harinya, dua pendekar yang menyerang semalam muncul kembali. Mereka bernama Li Wei dan Si Chan, yang ternyata mereka berdua teman Siren yang sama-sama berasal dari Sekte Plus. Namun Siren yang takut ketahuan, Jumo tak mengakuinya. Tak lama, Jumo pun muncul. Mereka berdua mengenalkan diri. Tak disangka, Jumo menyambutnya dengan baik dan mengizinkan mereka berdua untuk tinggal. Lalu Jumo mengumumkan dengan berpura-pura bahwa Siren sudah menjadi istrinya. Yang sontak saja membuat Li Wei dan Si Chan terkejut. 夫人，我们成亲这么多日，小人是不会嫁给你的，怎么可能？别这么大火气，伤身。人都是亲戚，住下吧。 Kedatangan Li Wei dan Si Chan ternyata untuk menolong Siren. Ketua Sekte Plus telah mengetahui bahwa Siren yang ditugaskan untuk menghabisi Jumo malah menikah dengan Jumo sendiri. Ketua menurunkan seluruh pendekar untuk menghabisi Siren dan Jumo. Dengan risiko yang tinggi, Li Wei dan Si Chan memutuskan untuk membantu Siren. Mereka bertiga pun mencari jalan keluar untuk menyelamatkan Siren. Dan secara diam-diam, Jumo mendengarkan percakapan mereka dari atas. 不想帮算了，不帮你们明天就离开。小任的事儿吧。帮什么呀？我一个打你10个。闪门下了追杀令，谁能帮他？这几天我们已经帮你挡了好几波人了。这几天，他真的帮你挡了好几波闪门。下了，你和君莫真的成亲了？当然是假的。假的好呀。我就说是假的吧。 Pelayan Jumo yang bernama Judabao mengikuti Yuan karena menyukainya. Namun tak disangka ternyata Yuan bukan orang sembarangan. Dia memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Tak lama muncul Si Chan, dan Yuan kembali berpura-pura menjadi gadis lemah. 真心想娶你的，姐姐，她想轻薄我你要。是嫁给我，我一定对你言听计从。哎，陈姑娘，好大的力气！ Dengan tiba-tiba, Siren memutuskan untuk meninggalkan kediaman Jumo. Namun sebelum pergi, dengan mencurigakan, Yuan mengirim pesan rahasia kepada seseorang. Siren dengan ditemani oleh Yuan dan Li Wei pergi meninggalkan Pila. Namun saat akan keluar gerbang, tiba-tiba Jumo muncul. 你又想怎么样？打扮皇帝密使，这一条是我欠你和师傅的。还没躲，你为什么不躲？ Tak ada yang bisa dilakukan, Jumo hanya bisa pasrah melihat Siren pergi. Sedangkan Si Chan yang masih berada di dalam Pila menyusup mencari sebuah catatan rahasia milik Jiaoli yang berisi tentang para petinggi istana yang secara diam-diam memberontak sang raja. Dan setelah lama mencari, akhirnya Si Chan berhasil mendapatkannya. Jumo yang masih bersedih karena kepergian Siren, secara tak sengaja mendengar ucapan pelayannya yang mengatakan, siapapun akan menyesal seumur hidup jika membiarkan orang yang dicintainya pergi. Jumo pun dengan segera menyusul Siren. Begitu juga dengan Siren yang sudah berada di kota. Tak sengaja dia mendengar ucapan pelayannya yang membuat Siren berpikir keras. Dan tiba-tiba Siren terkejut setelah semua ingatannya selama dengan Jumo disatukan. Dia baru menyadari bahwa Jumo ternyata teman masa kecilnya. Siren pun dengan segera kembali ke Pila. Dia bertemu dengan Si Chan dan mengatakan bahwa Jumo pergi ke kota menyusul Siren. Tak lama Siren pun tiba lagi di kota. Dia berteriak memanggil Jumo dengan panggilan masa kecilnya. Dan secara bersamaan muncul sekelompok orang menyerang Jumo. Yo yo， 小心有刺客！ 不要再离开我了。 Akhirnya Jumo dan Siren bersatu kembali setelah 16 tahun berpisah. Jumo mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu lebih awal saat mengobati luka melihat tanda lahir di punggung Siren. Namun Jumo tak mampu mengatakannya karena malu dan takut Siren akan kecewa karena Jumo telah memperlakukan Siren dengan buruk. 我看到你背后的印记了，
那你当时怎么不告诉我？我不敢，为什么？粗俗无礼的事情。幸好是你。 Si Chan yang sudah berhasil mendapatkan catatan rahasia Zhao Li, dia memberitahu Li Wei. Catatan tersebut berisi bukti bahwa sang ratu dan Mo Wei telah bersekongkol untuk melenyapkan semua musuhnya yang menghalangi misinya untuk menaikkan putranya menjadi raja. 皇后与莫为勾结，铲除异己的证据。真的找到了。 Zumo membawa Siren ke suatu ruangan untuk menunjukkan catatan rahasia ayahnya. Namun mereka terkejut buku catatannya sudah hilang. Siren pun dengan segera mendatangi Si Chan dan Li Wei karena diduga merekalah yang telah mencurinya. 小任，我爹的手册呢？还好他不识字。 Saat Yuan sudah kembali ke Pila, Zumo menanyakan keberadaan Juda Bao yang semalam mengikuti Yuan sampai ke kota. Yuan mengatakan tak mengetahuinya. Namun saat membalikan badan dan pergi, Zumo melihat percikan merah di gaunnya. Tak lama sekelompok pendekar memasuki Pila dengan membawa Juda Bao yang sudah tewas. Ternyata dia adalah ayah dari Juda Bao menuntut keadilan kepada Zumo. Dia marah karena anaknya yang lugu dan polos tiba-tiba tewas. Zumo pun terkejut dan tak percaya teman baiknya tewas. Zumo yang mencurigai Yuan dengan segera memanggilnya. 朱公子，他是凶手，她就是陈姑娘，昨日最后和大宝在一起的人。我一个弱女子，怎么会杀害她？这个女人，我一定要带走。谁都别想动她一分一毫。她确有嫌疑。来人！朱镖头，你连我山庄的一片树叶。 Setelah keadaan semakin panas, muncul Mo Wei. Dia berhasil mengusir mereka dan membawa kembali Juda Bao. Setelah semuanya pergi, Siren dengan marah mengatakan bahwa dirinya adalah putri Zhao Li yang tewas di tangan Mo Wei. 穆威，我是赵丽的女儿。瑶瑶，你还活着，公子他还活着。天，我就要替我爹报仇！住手！瑶瑶，赵立兄的尸身已经挖到了，我刚从雪山里回来，我一直在找赵立兄的尸身，16年了。 你说什么？ Kemarahan Siren dengan seketika berhenti saat Mo Wei mengatakan bahwa jasad Zhao Li telah berhasil ditemukan di pegunungan salju setelah 16 tahun pencarian. Mereka pun bergegas mendatangi TKP dan terlihat para prajurit yang gugur masih utuh. Dengan kesedihan yang mendalam, Siren menghampiri jasad ayahnya. Dia semakin murka dan bersumpah akan membalaskan kematian ayahnya. Tak lama Zumo pun muncul dan menjadi sasaran utama Siren. 你不配！让我先祭拜师傅。 瑶瑶16年前就已经死了，都是你们害死了我爹。哥哥，我这样。 Zumo yang tak sadarkan diri akhirnya selamat dari kematian. Siren pun menyesali perbuatannya karena emosi yang tak terkendali. Dan singkat cerita, setelah kondisi Zumo membaik, dia memanggil Mo Wei untuk dimintai keterangan lebih dalam tentang perbuatannya menghabisi Zhao Li 16 tahun yang lalu. Mo Wei menjawab bahwa dia diutus sang raja untuk menghabisi Zhao Li karena diduga telah melakukan pemberontakan kepada kerajaan. Mo Wei pun menceritakan tentang kehidupan Zhao Li. Dia adalah seorang jenderal besar tak tertandingi, namun dengan tiba-tiba mengundurkan diri karena ditakutkan rakyat akan memujanya melebihi kaisar, dan sang raja pun menyetujuinya. Dengan syarat jika diperlukan harus bergabung kembali ke kerajaan. Namun 2 tahun kemudian sang raja mendapatkan info bahwa Zhao Li telah bersekongkol dengan musuh untuk memberontak kerajaan. Yang sontak saja membuat raja murka lalu menurunkan perintah untuk menghabisi Zhao Li beserta seluruh pasukannya. Pertempuran pun berlangsung yang dipimpin oleh Mo Wei dengan disaksikan oleh Zumo dan Siren saat masih kecil. 人前来劝你投降的，结外族一同谋反叛国。师傅，你胡说！这是赵丽2年的手记。只有太子和七皇子，真正的皇子我爹想让君莫当皇帝。想把你拥上皇位的大臣